Halo pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi nih bareng Aziz. Masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Pemirsa tahu nggak sih kalau umpamanya Gubernur Jawa Tengah atau Pak Ganjar Pranowo ini menginisiasi program untuk meminimalisir angka kematian ibu dan juga anak. Nah, programnya tersebut namanya adalah 5Eng. Apa sih kepanjangan dari 5Eng itu? 5Eng itu merupakan jateng gayeng nginceng wong meteng. Nah, ini penasaran kan pasti masyarakat Kota Pekalongan paham nggak sih sama program tersebut? Kemudian tahu nggak sih apa yang dimaksud dengan ngiceng wong meteng itu, sama tahu nggak sih bagaimana tentunya penyebab dari kematian ibu dan anak. Nah, daripada penasaran nanti kita coba ya keliling ke Kota Pekalongan, atau nanti kita mungkin mampir kali ya ke salah satu sekolahan yang ada di Kota Pekalongan. Habis itu kita tanyain apakah mereka paham tentang ngiceng wong meteng. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Baik pemirsa, sekarang Aziz sudah di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Kita coba tanya sama guru ataupun siswa yang ada di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan, paham nggak sih tentang program 5Eng dari Pak Gubernur Ganjar Pranowo. Nah, kayaknya ini ada teman-teman nih di sini ya, yang lagi pada nongkrong-nongkrong. Halo teman-teman, ini ganggu waktunya sebentar nggak apa-apa ya? Kita kenalan dulu dong, ini dengan siapa nih? Ya, saya Grace. Grace, terus ini ada siapa? Saya Audrey. Oh, Audrey. Sama Grace sama Audrey dulu nggak apa-apa ya teman-teman ya. Oke, karena ini kita bakal bahas tentang perihal cewek gitu ya. Yang cowok nggak usah gitu ya. Iya. Kalau cowok mau jadi cewek-cewekan, jadinya cewek ya. Iya, jorok dong pemirsa. Oke, Grace sama Audrey ya. Audrey sama Grace tahu nggak apa itu 5Eng? Enggak. Nggak tahu ya. Kalau Audrey tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Kalau nginceng wong meteng tahu nggak? Kamu taunya apa sih? Taunya nginjen wong adus gitu ya. Aduh, ini kok jorok banget ya Audrey ya. Audrey tahu nggak? Kalau Grace tahu nggak nginceng wong meteng? Saya kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Terus Audrey taunya apa coba? Taunya pasti mantannya sekarang lagi sama mantannya juga gitu kan. Gimana sih taunya cuma mantannya doang? Nggak tahu juga ya. Aduh, ini ngapunten ganggu waktunya sebentar, nggak apa-apa ya Bu ya. Lama juga nggak apa-apa. Ini kayaknya ibunya asyik nih pemirsa. Bu, ini hari ini lagi ada apa nih? Kalau nggak salah ini lagi tawuran ya? Ah benar, ini tawuran ala kita. Nje. Tawuran ala SMA Negeri. Wah, luar biasa. Tawurannya menghasilkan cuan pemirsa ya. Oke, Bu, boleh kenalan dong dengan ibu siapa? Oke, Bu Suci namanya. Bu Suci kalau nggak salah di sini imamnya SMA Negeri 3 Kota Pekalongan ya. Oh, tidak juga sih, ada Pak Abdul Rozak Kuat. Kuat, iya, bercanda ya. Bu Rosi ini adalah guru otomatis dong pemirsa dari SMA Negeri 3. Bu, Aziz pengen tanya nih, Aziz kan lagi membahas mengenai program 5Eng ya. 5Eng. Tahu nggak dong, jangan gaya-gayaan mulu nih Bu Rosi, tahu nggak? Karena aku pengen ngerjain Anda sih. Gitu. Tapi Bu Rosi tahu nggak sih program dari Pak Gubernur? Oh, Bu Suci tahu nggak sih program dari Pak Gubernur 5Eng itu? Oh, sesungguhnya tidak tahu karena selama ini aku bergelut dengan PPDB. Muakan. Terlalu jujur ya pemirsa ya. Terus kalau mau Bu Rosi nggak tahu 5Eng, Bu Suci. Iya, sorry ya. Kayaknya mukanya kayak Valentino Rossi pemirsa. Jadi agak pembalap gitu ya pemirsa. Bu Suci. Rosi Silalahi. Rosi Silalahi. Agak angkatannya mamanya Aziz ya Bu Suci. Bu Suci tahu nginceng wong meteng napa mboten? Ngincer wong meteng. Nginceng. Oh, nginceng, ngintip. Ngintip, betul. Ngintip orang hamil. Betul. Kayak Mas Aziz. Enggak dong, enggak. Kalau Aziz lebih tepatnya ngintip orang mantannya Aziz saja lagi jalan sama siapa. Tahu nggak Bu? Nginceng wong meteng. Iya, ngintip orang hamil. Iya, bener juga sih pemirsa. Tapi bukan kayak gitu juga. Nah, Bu Suci penasaran nggak sebenarnya apa sih program 5Eng dan juga nginceng wong meteng itu? Penasaran kan? Ya udah langsung saja yuk kita dengerin yuk dari penjelasan narasumbernya. Check it out. 5Eng atau Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng merupakan suatu program yang diinisiasi oleh Bapak Gubernur Bapak Ganjar Pranowo pada tahun 2016, di mana program tersebut bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi yang ada di
Jawa Tengah. Selaras dengan program 5Eng di Kota Pekalongan pun berinovasi melalui kegiatan Kader Nginceng Wong Meteng, yang mana tujuan dari kegiatan tersebut juga selaras dengan Jateng Nginceng Wong Meteng, yaitu sebagai upaya untuk menurunkan aki AKB yang ada di Kota Pekalongan. Oke, Bu Happy, banyak masyarakat yang kurang familiar dengan 5Eng atau Nginceng Wong Meteng. Bisa dijelaskan secara detail? Baik, istilah nginceng dalam bahasa Jawa yaitu mengintip ya. Nah, di sini istilah mengintip bukan hanya mengintip saja, tetapi juga terkait dengan data yang ada pada ibu hamil, baik riwayat identitas dirinya, riwayat kesehatannya, kemudian kan apakah ada risiko yang terdapat pada ibu hamil tersebut, sehingga ibu tersebut perlu mendapatkan pemantauan dari pihak-pihak masyarakat serta tenaga kesehatan. Oke, Bu, bisa dikasih tahu nggak sih apa sih tujuan dibuatnya program 5Eng ini? Silakan. Ya, program Jateng Gayeng Nginceng Wong Meteng ini bertujuan sebagai salah satu program untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak khususnya di Jawa Tengah. Baik, pemirsa. Sini pemirsa, ini kayaknya teman-teman SMA 3 lagi pada ngapain sih kumpul di sini? Kita kerjain mereka sekalian. Kita mau sosialisasi program, tapi kalau mereka kita kayak petak umpet ya pemirsa ya. Teman-teman sini dong, minta waktunya sebentar dong. Ayo sini dong, tunjukkan kalau SMA 3 bisa gitu. Sini gebong yuk, seru-seruan bareng. Nah pemirsa, ini kayaknya teman-teman OSIS nih ya yang lagi bertugas untuk PPDB online di SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Kita mau tanya-tanya, nggak apa-apa teman-teman, rame-rame aja ke sini. Yuk. Oke, kita yang samperin ke sana aja deh pemirsa ya. Nah gitu dong, SMA 3 kan berani gitu. Sini cewek-cewek. Nah pas nih pemirsa, sini sebelahnya Aziz ini juga boleh. Nah kita kenalan terlebih dahulu ya. Ini teman-teman dari, ini namanya siapa? Boleh kenal nggak? Tasya. Ya kalau ini? Syafa. Ini? Nadine. Sini Neng. Fidel. Satu lagi? Bunga. Oke, kalian tahu nggak apa tuh namanya di sini lagi pada ngapain sih? Jualan. Kalian orang tua disuruh sekolah, malah datang ke sekolah malah jualan ya. Ini out of the box ya. Tapi laporan dari rumah aman ya? Aman ya, alhamdulillah. Oke, ini Kak Aziz mau tanya nih, kalian tahu nggak sih apa tuh namanya penyebab dari kematian ibu dan anak? Kan nanti calon-calon ibu kan ini ya? Iya, tahu nggak penyebabnya apa? Miki mati penyebabnya. Penyebabnya apa dong? Apa? Ya punya penyakit. Punya penyakit, terus? Melebihi pelajaran matematika sama fisika. Iya. Nah coba kalau sini, tahu nggak penyebab dari kematian ibu dan anak? Kalau ibu ngelahirin gitu. Ngelahirin itu lewatnya atas. Gimana sih? Ini pelajaran IPA nggak pada masuk, pada bolos. Kalau kamu tahu nggak penyebab kematian ibu dan anak? Kurang tahu. Kalau kamu Neng, coba tahu? Enggak. Pada tahu sih pemirsa. Dan nanti ini calon ibu harus belajar banyak parentingnya nih ya. Penasaran nggak sebenarnya penyebabnya apa sih untuk kematian anak dan ibu? Penasaran kan ya? Yuk kita saksikan yuk untuk penjelasan dari narasumber berikut ini. Check it out. Oke, Bu Happy, bisa jelaskan ke beberapa penyebab kematian ibu dan anak? Silakan. Baik, penyebab kematian ibu dapat disebabkan karena penyebab langsung ataupun tidak langsung. Penyebab langsung yaitu merupakan penyebab yang mana menyertai kehamilan tersebut. Tetapi kalau penyebab yang tidak langsung bisa disebabkan karena penyakit penyerta yang menyertai kehamilan ibu hamil. Adapun penyebab kematian pada ibu yang biasa dapat dijumpai antara lain yaitu preeklamsi ataupun eklamsi,
yang merupakan keracunan kehamilan, kemudian perdarahan, infeksi, serta penyebab lain-lain. Selanjutnya untuk kematian bayi dapat disebabkan karena asfiksia yang merupakan gagal nafas ketika bayi baru lahir tidak langsung menangis, kemudian BBLR atau berat badan lahir rendah, kemudian dapat disebabkan juga karena kelainan kongenital, infeksi ataupun penyebab lain dari kematian bayi. Oke, bagaimana cara untuk mencegah penyebab kematian ibu dan anak itu tersendiri? Kematian ibu maupun anak yang ada di Indonesia, khususnya di Kota Pekalongan, tentunya dapat dicegah dengan peran serta semua pihak, baik dari pemangku kebijakan, kemudian pelaksana program, tenaga kesehatannya, serta yang terpenting dukungan dari masyarakat yang ada di sekitar. Tanpa adanya peran serta ataupun keterlibatan dari sektor masyarakat, tentunya tidak akan bisa menopang untuk menurunkan AKI dan AKB yang ada di Kota Pekalongan. Oke, data kematian ibu dan anak di Indonesia, terlebih khusus di Kota Pekalongan untuk tahun 2022 ini ada berapa, Bu? Bisa dijelaskan? Silakan. Sampai dengan saat ini angka kematian ibu di Kota Pekalongan sudah ada 7 kasus. Dari 7 tersebut, 1 kasus disebabkan karena COVID, kemudian 4 kasus disebabkan karena preeklamsi ataupun keracunan kehamilan, dan 2 kasus disebabkan karena perdarahan. Kemudian untuk kematian bayi sampai dengan saat ini ada sekitar 24 bayi meninggal di Kota Pekalongan. Oke, Bu Happy, bisa ada beberapa fase pengaplikasian program 5Eng, bisa dijelaskan? Silakan. Program 5Eng ini dilakukan melalui 4 fase, yang mana pemantauannya dimulai sejak sebelum kehamilan, fase kehamilan, fase persalinan, dan fase nifas. Sejak mulai fase pra-kehamilan ataupun sebelum kehamilan, harapannya setiap calon ibu hamil itu sudah di-screening bahwa dia siap ataupun layak untuk hamil. Pada saat ini juga sudah berkolaborasi dengan Dinsos P2KP, yang mana di sana juga ada NCMIL, elektronik siap nikah dan hamil, yang mana harapannya setiap calon pengantin itu sudah memasukkan aplikasi siap nikah dan hamil, yang mana di dalamnya sudah terscreening bahwa calon ibu tersebut layak untuk memasuki fase kehamilan selanjutnya. Di fase perhamil ini, apabila seorang calon ibu hamil yang mana usianya belum layak untuk hamil, semisal kurang dari 20 tahun, diharapkan untuk menunda kehamilannya dulu, sehingga pada saat mereka masuk fase hamil, diharapkan mereka akan memasuki fase kehamilan dengan aman dan sehat. Kemudian apabila pada calon ibu hamil dengan usia lebih dari 35 tahun, itu juga diharapkan untuk menunda kehamilan, karena di mana usia tersebut merupakan usia yang beresiko untuk terjadinya kehamilan. Kemudian pada saat masa kehamilan, pemantauan di sini selain dilakukan oleh tenaga kesehatan, di dalam melakukan pemantauan, tenaga kesehatan melakukan kunjungan ibu hamil
yaitu terutamanya ibu hamil yang beresiko tinggi, tetapi di sini juga perlu keterlibatan dari stakeholder ataupun masyarakat, baik itu tokoh agama maupun tokoh masyarakat di dalam melakukan pemantauan kepada ibu hamil. Apabila ibu hamil tersebut mengalami resiko kehamilan, maka ibu hamil tersebut harus mendapatkan pendampingan dari tenaga kesehatan serta masyarakat yang ada di sekitarnya. Kemudian pada masa persalinan, sejak ibu hamil trimester ketiga, diharapkan semua ibu hamil sudah mendapatkan rekomendasi terkait dengan persalinan yang aman. Apabila ibu hamil tersebut mengalami resiko dalam kehamilan, maka secara tidak langsung ibu tersebut mendapatkan rekomendasi untuk melakukan persalinan di rumah sakit. Namun apabila ibu hamil tersebut normal, bisa melakukan persalinan baik di puskesmas maupun di praktek dokter atau praktek dokter spesialis ataupun di praktek mandiri bidan. Kemudian pada saat fase nifas, nah di sini peran penting baik dari tenaga kesehatan ataupun masyarakat sekitar dalam upaya pemantauan ibu nifas. Banyak kasus yang dijumpai pada kematian ibu terjadi pada masa nifas, di mana masa nifas itu berlangsung selama 6 minggu. Nah, di situ banyak sekali muncul komplikasi yang bisa terjadi pada ibu nifas. Peran dari masyarakat, terutamanya keluarga siaga, baik suami ataupun ibu, mertua ataupun masyarakat juga sangat dibutuhkan, sehingga harapannya ibu nifas dapat melewati fase nifas secara aman. Yang selanjutnya juga pada masa nifas ini diharapkan seorang ibu dapat memberikan ASI secara eksklusif. Dengan adanya pemantauan 5M ini, harapannya juga akan membantu menurunkan angka stunting yang ada di Kota Pekalongan. Oke, Bu Devi bisa memberikan pesan ataupun himbauan untuk masyarakat Kota Pekalongan perihal program 5M ini, silakan. Terkait dengan program Nginceng Wong Meteng, marilah semua masyarakat yang ada di Pekalongan, ayo wujudkan ibu dan anak sehat, rencanakan kehamilan secara sehat, lakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, dan jangan lupa senantiasa terhubung dengan tenaga kesehatan. Pemirsa, tadi kita sudah keliling ya ke SMA Negeri 3 Kota Pekalongan. Ternyata banyak yang belum tahu mengenai apa sih program 5M tersebut atau Jateng Gayeng, Nginceng Wong Meteng, dan juga apa sih Nginceng Wong Meteng. Bahkan nih teman-teman dari SMA Negeri 3 Kota Pekalongan juga belum pada tahu nih penyebab dari kematian anak dan juga ibu. Namun tadi sudah dijelaskan juga tentunya sama narasumbernya ataupun orang yang berkompeten ya melalui Dinas Kesehatan Kota Pekalongan. Namun tidak terasa di pemirsa, Aziz juga harus pamit undur diri dari pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat, Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Aziz pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.